Ketahuilah, semakin orang tahu zina, ternyata susah menemukan kesenangan, karena dia tidak akan puas dengan sejuta wanita sekalipun, dengan sejuta pria sekalipun, karena dengan yang haram. Tapi dengan yang halal, Masya Allah, lalu ingat Allah bahwasanya di saat seorang suami menggauli istrinya karena Allah, dia mendapatkan pahala, dan ini dibanggakan oleh Rasulullah, akan menghadirkan putra putri yang disanjung, maka begitu dengan yang halal dia akan puas. Tapi kalau orang sudah berani dengan yang haram, dia tidak akan puas dengan 1000 yang haram. Dia pengen nyoba yang sana, nyoba, dia tidak akan menemukan kepuasan sampai dia terhinakan nanti di neraka. Sabar ya. Tapi kalau Niki dibilang kebal hukum gimana nih? Nggak pernah. Walau nggak ada orang yang kebal hukum, tapi ya mungkin ya Niki ngerasa nggak bersalah aja gitu kali. Nikita Mirzani terancam 12 tahun dan denda 12 miliar dijerat pasal berlapis. Tertanggal 14 Juni 2022, kami menerima surat dari penyidik Polres Kota Serang, dalam hal ini pemberitahuan penetapan status tersangka atas nama Nikita Mirzani itu di tanggal 14 Juni 2022. Melawan Habib. Lu nggak berani, lu jengger. Lu bukan berani lo. Tapi lu itu dilindungi sama polisi, dijagain, bukan karena lu. Semua orang-orang yang dalam keadaan terhimpit masalah dan yang lain-lain pasti dapat perlindungan hukum. Bukan berarti lu bisa menghadapi orang-orang itu. Hati-hati lu, jangan macem-macem lu. Kalau masyarakat Islam itu marah, lu bisa kena lu. Jangankan siapapun, jangan sampai macem-macem lu ya. Lu kena karma, lu kena segala macemnya karena lu itu ibaratnya merendahkan orang lain, lu bisa kena lu, hati-hati lu ya. Jangan dukung orang yang suka masuk ke masalah orang. Orang kayak begitu itu ya gak bagus ya. Ada masalah orang ikut sok-sokan jadi jubir, mulutnya dia aja palsu, gimana ngomong. Setelah ditahan, Nikita Mirzani kini dikabarkan dilanda kebangkrutan. Apalagi banyak pekerjaan yang harus dibatalkan semenjak Nikita Mirzani ditahan. Baru-baru ini sahabat baik Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru, belak-belakan mengungkapkan kondisi Nyai. Fitri menyebutkan Nikita Mirzani mengalami kerugian dan ditahan karena jual beli sepatu mewah. Dilansir dari Tribun Wow dari akun Instagram @filtri_salhuteru. Pada Senin 7 November 2022, sang sahabat baru saja menjenguk Nikita Mirzani. Dalam postingannya, Fitri Salhuteru kuak pasal berat yang menjerat sahabatnya hingga berakhir ditahan. Usut punya usut, menurut pernyataan Fitri Salhuteru, Nikita Mirzani ditahan lantaran jual beli sepatu Hermes. Seandainya orang itu ibadahnya pas-pasan, sholat 5 waktu tak, Ramadan saja, haji karena sekali tak punya duit, selesai. Kemudian setelah itu zakat kalau punya duit, setelah itu nggak ada tambahnya. Sholat sunat nggak pernah, duha nggak pernah, qobliyah nggak pernah, ini nggak pernah. Dia tidak menyakiti sesama manusia. Surga tempatnya. Sekarang kebalikannya, wah, tahajud yang malam luar biasa, pagi-pagi sudah gunjing tetangga. Di handphonenya sudah penuh dengan berita. Tahu enggak kamu? Berita baru asik-asik. Ada neraka yang suka tahajud, ada neraka yang sering umroh, ada neraka yang Senin Kemisan. Ya itulah. Naudzubillah. Insyaallah berusaha dengan manusia waspada. Hati-hati. Yuk kita berusaha baik dengan siapapun, dengan semua manusia. Hatinya rusak, kotor, urusan dengan manusia, maka biarpun dia ahli ibadah, maka ketahuilah dia adalah orang yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang yang bangkrut, orang yang merugi, orang yang bangkrut. Suatu ketika baginda Nabi bertanya kepada sahabat-sahabat beliau, "Atadruna manil muflis?" Apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat Nabi, mereka banyak jago dagang. Mereka banyak pebisnis kelas besar, seperti kelasnya Sayyidina Utsman bin Affan dan lainnya.
Di saat ditanya oleh Nabi tentang apakah kamu tahu orang bangkrut, mereka spontan menjawab, tahu ya Rasulullah, kami orang bangkrut. Kami tahu orang bangkrut. Orang bangkrut adalah orang yang berdagang, tak taunya barang dagangannya habis dan juga tidak mendapatkan duit. Man la mata'alahu wa la dirham, enggak punya barang dagangan, enggak punya duit, itu bangkrut. Akan tapi baginda Nabi mengatakan bukan itu orang bangkrut. Orang bangkrut yang aku maksud adalah bukan orang yang berdagang habis barangnya enggak dapat duit, bukan itu. Akan tapi orang bangkrut yang sesungguhnya adalah orang yang ya'ti yaumal qiyamati, nanti datang di hari kiamat, dia merasa punya ibadah salat, bisolatin wa zakatin wa siyamin, dia punya pahala-pahala amal baik yang banyak. Kalau puasa jago puasa, salat jago salat. Akan tapi wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa qazafa hadza wa akhadha mala hadza. Cuma waktu di dunia dia itu jahil sama orang lain. Ada mencaci si A, menggunjing si B, mengambil harta si C, mencaci si D, urusannya dengan manusia banyak. Maka itulah dikatakan oleh baginda Nabi sebagai orang bangkrut. Bagaimana kisah orang tersebut kok disebut sebagai orang bangkrut? Karena di saat dia itu merasa punya amal baik, punya sholat yang banyak, Quran, bacaan Quran yang banyak, seolah-olah dia sudah menjadi ahli surga, akan tapi ternyata di akhirat nanti banyak yang menuntut. Orang pada banyak menuntut kepadanya, dan di saat orang-orang berjejer menuntut karena pernah didolimi waktu di dunia, maka malaikat membuat perhitungan atas perintah Allah, sehingga orang yang menuntut tadi ditanya, kau diapain oleh orang ini, orang ahli ibadah? Dijawab, uangku diambil. Baik. Kamu diapain? Aku dicaci. Kamu diapain? Aku digunjing. Kemudian malaikat melakukan penghitungan dan perhitungan. Kemudian amal-amal baik yang selama ini dilakukan oleh orang yang ahli ibadah tersebut dibayarkan kepada orang yang didolimi dan dianiaya sampai habis pahalanya. Ternyata yang didolimi masih banyak lagi. Karena yang didolimi masih banyak, yang didolimi tidak terima. Maka atas perintah Allah, Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, ambil dari dosa-dosa orang yang telah didolimi, orang yang dianiaya, ambil dosanya dan tumpangkan, berikan kepada orang yang berbuat zalim dulu, kepada orang yang menyakitinya, kasihkan, tumpangkan ke dia dan masukkan ke neraka jahanam. Baik, lihat, kelihatannya di dunia ahli salat, ahli ibadah, tapi zalim kepada orang lain. Nah, inilah yang kadang tidak dicermati oleh seorang hamba ahli ibadah, abid. Kelihatannya ahli ibadah tapi kurang ilmunya, sehingga tidak sadar dia berbuat zalim dengan si A, si B, si C.